Jaka Tingkir yang bernama asli Maskarbet, merupakan putra Kebo Kenanga atau putra angkat Nyi Ageng Tingkir. Sesudah melakukan perjuangan yang sangat panjang dan melelahkan, Jaka Tingkir berhasil mengabdi ke Kesultanan Demak, dan menjadi kepercayaan Sultan Trenggono. Karena pengabdiannya pada Kesultanan Demak, Jaka Tingkir diangkat sebagai menantu Sultan Trenggono, dan sekaligus sebagai Adipati Pajang. Pasca terbunuhnya Arya Penangsang oleh Danang Sutawijaya, yang mendapatkan dukungan Ki Pemanahan, Ki Penjawi, dan Ki Jurumerentani. Jaka Tingkir yang tidak mendapatkan restu dari Sunan Kudus, untuk menjadi raja di Tanah Jawa itu menobatkan diri sebagai Raja Pajang, bergelar Sultan Hadiwijaya. Berikut kisah Jaka Tingkir selama melakukan perjuangan di masa mudanya, sebelum menjadi raja di Kesultanan Pajang. Dikisahkan, Adipati Handayaningrat yang berkuasa di wilayah Pengging memiliki dua orang putra, yakni Kebo Kanigara dan Kebo Kenanga. Kebo Kanigara yang suka bertapa di kawah itu berakhir mati terbakar di puncak gunung. Sementara, Kebo Kenanga lebih suka berguru kepada Syekh Siti Jenar, bersama Ki Ageng Tingkir, Ki Ageng Butuh, dan Ki Ageng Ngerang. 2 tahun sudah. Kebo Kenanga atau yang lebih dikenal dengan Ki Ageng Pengging II itu tidak menghadap Sultan Patah di Kesultanan Demak Bintara. Mendengar berita itu, Sultan Patah memerintahkan kepada Ki Gede Wanapala untuk menyatakan ke Pengging apakah benar kalau Kebo Kananga berniat membangkang dari Demak. Sesudah berpamitan dengan Sultan Patah, Ki Gede Wanapala pergi ke Pengging. Setiba di Pengging, Ki Gede Wanapala tidak hanya ditemui oleh Kebo Kananga, namun pula oleh Ki Ageng Tingkir, Ki Ageng Butuh, dan Ki Ageng Ngerang. Selagi mereka membicarakan tentang Kebo Kenanga, yang sudah 2 tahun tidak menghadap Sultan Patah, lahirlah jabang bayi dari rahim Nyi Ageng Pengging. Bayi itu diberi nama Maskarbet. Karena terbukti Kebo Kenanga berniat membangkang dari Kesultanan Demak, Sultan Patah memerintahkan kepada Sunan Kudus, untuk memberikan hukuman mati kepada Kebo Kenanga. Singkat cerita, Kebo Kenanga tewas sesudah mendapatkan hukuman mati dari Sunan Kudus. 40 hari sepeninggal Kebo Kenanga, Nyi Ageng Pengging meninggal dunia. Sepeninggal Nyi Ageng Pengging, Maskarbet diasuh oleh Nyai Ageng Tingkir. Karena tinggal di desa Tingkir, Maskarbet dikenal dengan nama Jaka Tingkir. Di saat berusia dewasa, Jaka Tingkir ingin meninggalkan desa Tingkir untuk menggali ilmu, baik lahir maupun ilmu batin. Sesudah mendapatkan restu dari Nyai Ageng Tingkir, Jaka Tingkir pergi ke arah timur, yakni ke arah wilayah Sela. Di desa Sela, Jaka Tingkir berguru kepada Ki Ageng Sela. Suatu hari, Jaka Tingkir meninggalkan desa Sela, pergi ke puncak Gunung Telamaya, yang berada di sebelah barat Laut Ngandong. Sewaktu tinggal di rumah Ki Ajar Adirasa, Jaka Tingkir bermimpi kejatuhan rembulan. Mimpi itu diceritakan kepada Ki Ageng Sela. Maka berkatalah Ki Ageng Sela, kelak kau akan mendapatkan derajat dan pangkat yang tinggi. Telah sampai di garis takdir, Sultan Patah wafat, meninggalkan istri dan putra-putrinya. Salah satu putri Sultan Patah yang ditinggalkan adalah Ratu Mas Nyawang. Ia menikah dengan seorang pangeran dari Cirebon, yakni Pangeran Sabrang Lor. Sepeninggal Sultan Patah, Pangeran Sabrang Lor dinobatkan sebagai Sultan kedua di Kesultanan Demak. Sepeninggal Pangeran Sabrang Lor, saat bertempur melawan pasukan Portugis di Malaka, Sultan Trenggono naik tahta sebagai raja ketiga di Kesultanan Demak, dengan didampingi Patih Wanasalam, yakni putra dari Patih Amangkurat. Oleh Ki Ageng Sela, Jaka Tingkir yang telah disarankan mengabdi pada Kesultanan Demak Bintoro, diminta kembali ke desa Tingkir untuk memohon restu kepada Nyi Ageng Tingkir. Nyi Ageng Tingkir memberikan restu, asalkan Jaka Tingkir bersedia menggarap tanaman padi gaga terlebih dahulu. Ketika menggarap tanaman padi gaga di sawah, Jaka Tingkir bertemu dengan Sunan Kalijaga yang baru pulang dari Pamantingan. Kepada Jaka Tingkir, Sunan Kalijaga menyarankan agar ia mengabdi ke Kesultanan Demak. Pertemuan dengan Sunan Kalijaga, dan sarannya diceritakan Jaka Tingkir kepada Nyi Ageng Tingkir. Mendengar penuturan putranya, Nyi Ageng Tingkir memberi restu dan menyarankan agar meminta bantuan kepada Kiai Ganjur, adik kandung Nyi Ageng Tingkir, untuk menghadapkannya pada Sultan Trenggono di Kesultanan Demak. Dengan tekad yang bulat, Jaka Tingkir pergi ke Kesultanan Demak. Singkat cerita, Jaka Tingkir yang disertai Kiai Ganjur,
telah menghadap Sultan Trenggono untuk menyampaikan hasrat pengabdiannya pada Kesultanan Demak. Sultan Trenggono menerima pengabdian Jaka Tingkir. Oleh Sultan Trenggono, Jaka Tingkir diangkat sebagai Lurah Tamtama. Suatu hari, Kesultanan Demak tengah menerima pendaftaran Tamtama. Di antara calon Tamtama itu, muncullah seorang lelaki Jumawa dari Telatah Kedu, yang tinggal di Desa Pingit. Seorang calon Tamtama, yang selalu menyombongkan diri dan selalu menyatakan tidak mempan dengan segala jenis senjata itu bernama Dadu Ngawuk. Karena kejumawaan Dadu Ngawuk itu, Jaka Tingkir ingin menjajal kesaktiannya. Sekali tusukan keris dari Jaka Tingkir, Dadu Ngawuk tewas, dengan dada menyemburkan darah segar, melumuri bumi Demak. Peristiwa tewasnya Dadu Ngawuk di tangan Jaka Tingkir, membuat murkanya Sultan Trenggono. Karenanya, Sultan Trenggono mengusir Jaka Tingkir dari Kesultanan Demak. Dengan langkah gontai dan wajah muram, Jaka Tingkir meninggalkan Demak. Berjalan dan melewati Gunung Kendeng. Berjalan ke arah selatan hingga sampai wilayah Jati Tengah. Di Jati Tengah, Jaka Tingkir bertemu dengan Ki Ageng Butuh. Oleh Ki Ageng Butuh, Jaka Tingkir dibawa pulang ke Gunung Beluk. Selama beberapa hari, Jaka Tingkir tinggal di rumah Ki Ageng Butuh. Oleh Ki Ageng Butuh dan Ki Ageng Ngerang, Jaka Tingkir disarankan untuk berziarah ke makam ayahnya, yakni Ki Ageng Pengging. Dari makam ayahnya, Jaka Tingkir mendapatkan petunjuk agar berjalan ke arah tenggara, yakni ke desa Getasaji. Di desa itulah, Jaka Tingkir akan mendapatkan petunjuk dari Ki Buyut Banyu Biru. Semasa Majapahit dibedah oleh pasukan Kesultanan Demak, keturunan Brawijaya mengungsi ke segala penjuru. Salah satu keturunan Brawijaya tersebut adalah Raden Jombalika, yang mengungsi di Gunung Dumilah dan berakhir di Gunung Lawu. Raden Jombalika memiliki putra bernama Mas Monca, yang diangkat sebagai anak oleh Ki Buyut Banyu Biru. Perjalanan Jaka Tingkir sampai di desa Getasaji. Oleh Ki Buyut Banyu Biru, Jaka Tingkir dipersaudarakan dengan Mas Monca. Pada waktu yang tepat, Jaka Tingkir yang diramalkan bakal menjadi raja dipajang oleh Ki Buyut Banyu Biru, diminta kembali mengabdi ke Kesultanan Demak. Dalam kepergiannya ke Kesultanan Demak, Jaka Tingkir disertai Mas Monca dan kedua putra Ki Buyut Majasta, yakni Jakawila dan Wuragil. Sesudah mendapatkan restu dari Ki Buyut Banyu Biru, Jaka Tingkir beserta Mas Monca, Jakawila, dan Wuragil, menyusuri Sungai Dengkeng dengan getek. Dari Bengawan Picis, getek itu terus melaju ke Kedung Srengenge. Di kedung itu, Jaka Tingkir dihadang pasukan buaya sebanyak 200 ekor. Pasukan buaya itu dipimpin oleh Raja Buaya Putih bernama Baureksa, dan patihnya bernama Jalumampang. Pertarungan antara Jaka Tingkir dan ketiga kawannya melawan pasukan buaya, tidak dapat dihindari lagi. Berkat kesaktiannya, Jaka Tingkir beserta ketiga kawannya itu dapat menaklukkan pasukan buaya. Patih Jalumampang dan 70 buaya tewas di tangan Mas Monca. Baureksa dan 40 buaya yang kalah perang, kemudian mengantarkan Jaka Tingkir beserta ketiga kawannya ke daratan. Dari tepian Kedung Srengenge, rombongan Jaka Tingkir berjalan ke arah Desa Butuh. Dari Desa Butuh, mereka menuju Dusun Bulu. Dari Dusun Bulu, Jaka Tingkir, Mas Monca, Jakawila, dan Wuragil berjalan ke barat laut ke arah Majenang. Dari Majenang, mereka bergerak kembali ke arah Grobogan, tempat yang berdekatan dengan pesanggrahan Sultan Trenggono, di Gunung Prawata. Di dalam hutan, Jaka Tingkir mencari kerbau endanu. Sesudah mendapatkannya, Jaka Tingkir memasukkan tanah berisi jampi-jampi yang diberikan oleh Ki Buyut Banyu Biru ke dalam mulut kerbau itu. Seketika kerbau yang menjadi gila itu bergerak ke pesanggrahan Prawata, dan mengamuk bagai banteng ketaton. Pesanggrahan Prawata seketika menjadi porak-poranda. Orang-orang yang tinggal di sekitarnya, berlari tunggang langgang untuk menyelamatkan diri. Para prajurit yang sakti mandraguna, tidak kuasa menghadapi amukan kerbau itu. Banyak sudah orang yang menjadi korban dan terluka. Menyaksikan kelebat Jaka Tingkir, Sultan Trenggono segera meminta bantuannya untuk meredam amukan kerbau endanu itu. Bila Jaka Tingkir dapat menaklukkan kerbau endanu, Sultan Trenggono akan mengampuni kesalahannya. Tanpa berpikir panjang, Jaka Tingkir mengambil tindakan. Membunuh kerbau endanu itu hanya dengan satu pukulan. Berkat jasanya itu, Jaka Tingkir kembali diangkat oleh Sultan Trenggono sebagai kepala Tamtama.
Kelak, Jaka Tingkir pun dinikahkan oleh Sultan Trenggono dengan salah satu putrinya, yang bernama Ratu Mas Cempaka. Sultan Trenggono memiliki 6 orang putra, yakni pertama adalah perempuan, yang menikah dengan Pangeran Langgar, putra Ki Ageng Sampang. Kedua adalah Pangeran Arya Prawata. Ketiga adalah Ratu Mas Kencana atau Ratu Kalinyamat. Keempat adalah Ratu Mas Kambang, yang menikah dengan putra saudaranya di Cirebon. Kelima adalah Ratu Mas Cempaka yang menikah dengan Jaka Tingkir. Keenam adalah Pangeran Timur. Selain dinikahkan dengan Ratu Mas Cempaka, Jaka Tingkir diangkat oleh Sultan Trenggono sebagai adipati di Pajang. Lambat Laun, Kadipaten Pajang yang terletak di sebelah timur Pengging, atau sebelah barat daya dari Desa Butuh, dapat menguasai beberapa wilayah, antara lain Kedu, Begelen, dan Banyumas. Sementara, Kadipaten Jipang yang dikuasai Arya Penangsang, belum takluk pada Kadipaten Pajang. Sesudah Arya Penangsang tewas di tangan Danang Sutawijaya, Adipati Hadiwijaya menobatkan diri sebagai raja di Pajang, bergelar Sultan Hadiwijaya.